role of leader nggak cuma direct, kalau direct tapi nggak tahu directnya kemana, then you need to be able to listen. Tapi sebetulnya orang pinter tuh yang they know what they don't know. Interpersonal skills dan humility tadi itu tetap jadi sesuatu yang kayaknya priceless sekarang gitu ya sampai masa depan nanti. Halo, hai teman-teman, jumpa lagi di Merdekas dan seperti biasa percakapannya insya Allah bermakna. Tamu kali ini waktunya susah buat ditemuin, jadi saya yakin apapun yang didengarkan, yang ditonton hari ini akan worth your time gitu karena aku tuh kalau mau ketemu Filia sampai suka deg-degan saking semangatnya. Aku kenalin dulu ya, Filia Wibowo, sekarang leader of McKinsey People and Organization Performance Practice di Southeast Asia. Aku kenalnya dari former managing partner for McKinsey Indonesia. Sebelumnya kalau orang luar nanya one of the most powerful woman in Indonesia. Benar-benar. Tapi kalau buat aku ya teman ngopi, teman cerita apapun soal women's leader, soal people gitu ya. And I'm grateful dapat kesempatan banyak belajar dari Filia dan hari ini cerita ke teman-teman semua tentang kayaknya percakapan kita yang kemarin-kemarin boleh diulang juga dikit gitu ya. Tapi hari ini justru pengen dapat cerita personalnya dulu, boleh nggak, Phil? Boleh ya? Cerita personal ya. Jadi gimana mulainya? Karena gue kenal lu kan juga udah ngetop, udah powerful gitu kan. Sebenarnya gitu, I think we met like maybe I'm not going to say kayak at the peak of our career, tapi kayak ya memang udah di posisi leadership gitu ya. Tapi dulu sebelum kuliah di ITB gitu ya misalnya atau sebelum ke Kellogg dan sebagainya itu how did it start gitu? Kenapa ada di sini? Aku orang kelahiran Bandung, tapi sebenarnya papa Semarang, mama dari Palembang. Okay. Dua-duanya perantauan buat sekolah di Bandung gitu. Terus papaku itu dosen. Papaku dosen gitu ya. Dan dari zaman kuliah ya sebenarnya mau cari duit juga sih gitu kan. Jadi udah mulai ngasih les-les gitu gitu kan ya. Dulu kenapa masuk matematik? Bukan ada misi buat ngajar sama people-nya, dulu mah gak kepikiran begitu ya. Gitu karena suka matematik aja gitu. Karena suka matematik sama malas ngapalin gitu kan. Dan sebaliknya banyak yang milih jurusan non matematik karena gak suka matematik dan suka ngapalin. Aku waktu itu sangat malas ngapalin. Kalau matematik tuh pokoknya ada problemnya harus aku pecahin. Jadi ya udahlah matematik sama terobsesi masuk ITB waktu itu gitu. Jadi keterima di beberapa masuknya ke ITB ya udah gitu kan ya. Terus ya itu tahun-tahun terakhir kan berasa pengen ngumpulin duit tambahan gitu kan. Terus mulai kan ngajarin orang gitu kan ya. Waktu mulai ngajarin orang itu that's probably one of the beginning ya. Jadi waktu itu ada satu kayak program McKinsey ditanya gitu kan, what was your proudest kind of experience gitu ya. Yang unik sampai sekarang nih udah 20 tahun sekian dari lulus dari kuliah sampai sekarang gitu, still one of the proudest moment itu waktu aku ngelesin ada satu anak yang dia itu udah gagal ujian untuk masuk universitas 2 kali. Dan bapak ibunya bawa dia ke aku udah last resort banget gitu ya. Dan waktu habis kalau nggak dapet ini udah hopeless lah, nggak tahu kamu mau kemana gitu. Dan anak itu udah sangat-sangat demotivasi gitu ya, karena udah 2 kali, ini udah yang ketiga. Dan waktu itu aku berhasil bantu dia. Salah satu ketakutan dia adalah belajar matematik gitu kan ya. Aku bisa bantu dia untuk nggak gugup, nggak nervous gitu ya. Jadi aku bantu ini tuh kalau ini caranya gini, ini kamu pasti bisa gitu. Dan ya. itu ngegambarin bahwa people development tuh bukan cuma ngajarin matematiknya, bukan kan? Ngajarin matematiknya. Ya aku sangat lihat bahwa ini anak sebenarnya pinter, cuma dia punya ketakutan yang agak irasional kali ya gitu ya. Kayak udah gini tuh kayak udah nggak bisa mikir dulu gitu kan. So aku harus ngerjain itunya dulu. Kalau ini sebenarnya gampang, ini formulanya ini ciri-cirinya begini loh. Jadi kamu bisa gitu sebenarnya. Dan dia berhasil Ella untuk lulus yang ujian ketiga dan berhasil masuk universitas. Hebat. Terus terang aku nggak tahu anak itu di mana sekarang ya. Kalau nonton boleh hubungi saya gitu kan ya. Gitu ya. Tapi itu one of the most wonderful feeling gitu kan, bahwa you help somebody grow, you help somebody move into the next chapter gitu ya. And it's not about the number, it's about the ability for him to
open up something gitu ya. Iya, itu kita kayak bilangnya kan self efficacy-nya, begitu dia ngerasa bisa, dia akhirnya bisa karena sebetulnya dia bisa gitu kan. Bisa. Dan itu so much different dari anak yang kayak udah stres banget masuk, terus dia berhasil masuk tuh, it's like the face is different. Dan I feel like okay lah, at least there is one chapter yang unlock gitu ya untuk kedepannya. And I believe kalau buat Filia itu kayak one of the most powerful moments, buat dia juga pasti gitu kan ya. Iya, hopefully so gitu kan ya, bahwa gue bisa terus gitu. Nah buat gue itu kayak sampai sekarang tuh merasa I am very happy when I help other people grow gitu ya. Dan kalau ditanya ditarik-tarik sampai ke sini, waktu kita ketemu, I'm already partner like a consultant gitu kan for many years. Memang ujungnya tuh why am I still here? Karena I like helping other people solve their problem so they can be the best version of themselves in wherever they are gitu ya. Problemnya apa itu almost doesn't matter gitu ya. Tapi and it's not always me who solve the problem. I can bring others gitu. Tapi to help other people grow gitu ya. Jadi mungkin ya setelah jangka jalan panjang kemana-mana gitu, nanti ceritanya panjang lagi gitu ya. Udah managing partner Magis Indonesia terus ke people development, kayaknya mungkin come back full circle juga gitu ya. Karena I love doing the people part of the equation. Tapi would you say bahwa kalau kita ngomongin great leaders, emang passion for people development tuh selalu salah satu ingredients-nya, atau you can be a leader without having that care atau kayak purpose bahwa tanggung jawab gue tuh sebetulnya sebagai leader yang menumbuhkan leader-leader lain juga gitu. Kita tuh ada satu term namanya G3 leadership for a sort of corporation atau entities of the future gitu ya. G3 itu berarti you need to have the mind of a CEO, CFO sama Chief Human Capital Officer in one head gitu kira-kira gitu. Jadi yang Chief Finance harus bisa mikirin human capital, yang Chief Business harus bisa mikirin human capital, yang human capital by the way juga harus bisa lihat dari sisi business and finance, gak bisa buta sisi itunya juga gitu ya. Kenapa? Karena I think one of the McKinsey research we also see shift of leaders pas ke future gitu ya. Jadi ada yang bilang there are centuries where nothing happen gitu kan, tapi there are years where centuries happen gitu ya. Kayaknya kita live di years yang centuries happen gitu ya. Udah kayak several lifetimes gitu di dalam periode. Dalam periode ini gitu, kayak misalnya kalau dulu ditanya pernah nggak WhatsApp video call sama keluarga, boro-boro ya 10 tahun yang lalu gitu kan udah dimarahin apa sih aplikasinya apa. Sekarang kan udah kayak semua bisa pakai gitu kan, semua bisa pakai. Dulu katanya yang analitik, you need to have a mathematician. Dulu kan pengennya masuknya ke sana, lulusnya 20 tahun terlalu awal kayaknya gitu kan ya kayak gitu. Tapi you look at people right now, Gen AI itu kan democratizing AI in general gitu kan, semua bisa pakai. Semua bisa coding. Semua bisa pakai gitu kan. Jadi so we live in an era where lots of roles are change gitu ya. Jadi implikasinya kalau salah satu yang kita lihat di McKinsey, the leaders of past itu kan of course it's still good quality kan. You need to be able to manage something, you need to be able to direct something gitu kan ya. Tapi di dunia yang makin kita banyak gak tahu ini, role of leader gak cuma direct. Kalau direct tapi gak tahu directnya kemana, then you need to be able to listen jadi and architect. Jadi the blind leading the blind gitu. Iya, the blind leading the blind gitu kan. Tapi terus skill apa yang dibutuhkan? Well, you need to be able to orchestrate gitu. Salah satu kata-kata ya. You need to be able to catalyze others. Orchestrate tuh misalnya dirigen nih, dirigennya kadang-kadang kita nggak kenal, tapi pianisnya, singernya kan yang jago, ya. So how do you get the best out of the people? Jadi to your question tadi, kita juga melihat hal-hal yang itu, leader yang inspiring ke depan, yang can help people move to the other side itu, yang tahu kapan jadi manager, kapan jadi mendengarkan gitu ya, kapan jadi coach, kapan jadi tetap directing gitu ya. Karena kalau urgent kan nggak mungkin dengerin gitu ya, tapi kalau nggak tahu harus bisa dengerin, harus bisa inspire others gitu. So all of the softer qualities become more important, prominent gitu. Iya. Tapi what I love adalah tadi gambaran bahwa CEO, CFO, kemudian Chief Human Capital, People Development ya namanya kan sekarang sangat bervariasi itu sebenarnya the way you describe it, aku ngebayangin emang kayak latar belakang matematika, bukan ilmu matematikanya, tapi kayak problem solving dengan terstruktur gitu ya. Kemudian juga kalau di matematika tuh aku kalau ngajarin tuh sebenarnya banyak banget executive functionnya, karena you need to reflect pada saat lagi nyelesain
soal gitu ya pada saat di tengah-tengah sebuah proses gitu. How does that help you gitu? Si latar belakang itu untuk kemudian ya jadi managing partner, jadi head of people development. Kerasa banget nggak? Kerasa banget. Ini dulu apa namanya, ini mungkin kudos buat dosen-dosen saya di matematika ITB dulu gitu kan ya. Jadi yang saya belajar dan yang saya pakai sampai sekarang itu problem statement. Memang betul problem solving. Dulu waktu masuk McKinsey juga, waktu di interview saya nggak punya bekal bagaimana bikin PNL segala macam, tapi eventually is a problem solving gitu. Jadi cerita lucu, dulu pertama kali masuk McKinsey waktu interview, saya nggak tahu interview konsultan tuh seperti apa gitu. 15 menit pertama sih aman ya, ditanyain pengalaman leadership bla bla bla, aman lah, bisa lah tahu gitu kan ya. Tapi terus ditanya, oke, sekarang kita ada case interview ya. Terus ditanya, how many gas stations are there in Jakarta? Terus saya kenapa nih tanyain how many gas stations gitu ya. Terus saya cuma bilang 75. Terus yang lain terus interviewernya partner dari New Zealand bilang, tapi kenapa 75? Terus saya bilang 75 antara 50 sama 100 tengah-tengah. Gak bisa. Tapi kenapa 75? Terus saya bilang, kalau ke Jakarta saya ke Kelapa Gading ada 3. Kira-kira Jakarta 25 kalinya lah gitu kan ya. 75 gitu ya. Sebenarnya angkanya salah. Tapi how to solve-nya bener gitu ya. Jadi ada yang kita lihat, ada numbers yang akurat, terus kemudian dapat gambaran logikanya, populasi yang lebih besar dengan logika itu. Asumsinya apa? Asumsinya. Jadi memang it's not always about the what-nya, yang penting the how-nya gitu ya. Dan itu yang mungkin aku bawa dari matematik gitu ya. Dan kalau boleh bilang problem statement ya. Jadi ada quote-nya Einstein tuh bilang, if you have 1 hour to solve a problem, 55 minutes you try to define the problem. 5 minutes define the solution. Kita tuh emang suka dalam kebiasaan yang cepet-cepet dan udah gitu di sini ada ini gitu kan, terus how to-nya banyak banget gitu ya. Padahal problemnya yang mau kita pecahkan apa? Ini isu apa? Isu people, isu dana, isu apa gitu. Jadi another Einstein quote yang aku suka juga itu adalah yang you keep doing the same thing, repeating the same thing over and over again, and you think the problem will be solved by doing the exact same things that we've been doing gitu. Itu karena you don't define what the problem is gitu kan. Jadi cenderung ya ngulang aja what's comfortable, what's familiar gitu ya, what has been done before, copy paste proposal dan sebagainya. Betul. It's like you said yang tadi, gas station sebenarnya konsumsi orang, pola populasi. Yang kita pecahkan, baru kita bisa nyari jawabannya gitu. Jadi kalau ditanya 20 tahun lagi gitu ya, itu si prediksi-prediksi tentang kemampuan leader yang dibutuhkan akan seberapa beda, Phil, sama yang sekarang? Kan tadi you're referring 20 tahun yang lalu sama sekarang beda. Sekarang kalau kita move forward lagi 20 tahun berikutnya, apa sih yang tadi the how-nya tuh apa? Karena you keep underlining bukan the what gitu ya, bukan degree-nya dari mana, nggak pernah belajar PNL dan sebagainya gitu ya, tapi the how itu problem solving itu jadi kata kunci atau ada hal-hal lain nggak? Kita mesti keluarin crystal ball kita lah kayaknya ya. Ya benar. Aku suka gitu, cenayang dulu kita waktu cenayang gitu bercanda. Kalau dilihat mungkin karena gini ya, mungkin kalau kita lihat apa yang core yang nggak berubah ya kalau ya. Jadi ini ngintip-ngintip ke depan, ada waktu itu ada riset McKinsey yang melihat job loss sama job gain gitu ya. Terus dengan segala macam teknologi baru lah, i4.0, prevalent of Gen AI dan lain-lain gitu kan ya. Terus tipe consumer berbeda dan lain-lain gitu. Kira-kira apa sih yang apa yang loss, apa yang gain gitu ya. Tapi loss sama gain bukan jobnya, sebenarnya kan skillnya. Betul. Ya kan yang karena as long as you keep doing the rescaling and you keep learning, sebetulnya the job will be there. The job will be there. There will be more jobs actually. Ada job-job sekarang kayak kita ngerjain podcast nih, ada banyak job yang terbuat nih di sini kan ada gitu kan. Belasan orang ada di balik layar. Di balik layar gitu kan. Dulu nggak ada kan gitu kan ya. Nah, jadi ada job yang gain gitu, tapi skillnya beda. Yang dulu teller misalnya atau data entry gitu ya, sekarang harus lebih artistik misalnya gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat riset itu dan kita lihat skill yang berubah gitu ya, task yang berubah, gitu, tasknya sama tapi berubah bawahnya. Beberapa satu memang problem solving gitu ya, karena unpredictable things itu require original problem solving. Betul. Karena kalau dilihat dari segala macam teknologi yang ada sekarang akan pattern recognition. Of course Gen AI can create
new patterns based on the patterns you see gitu ya. Tapi the original problem solving will still remain relevant kalau kita ngintip-ngintip ke depan gitu ya. Terus kedua, yang ini tadi aku ada cerita lucu dari temanku yang melakukan research di AI. Jadi itu dia researchnya di UK gitu ya. Dia mencoba untuk melihat kalau orang konsultasi dokter, satu yang jawab dokter beneran, satu yang jawab dari Gen AI enabled gitu ya. Terus dibandingin, ditanya gitu ya. Ditanya lebih suka yang mana? Ternyata banyak yang lebih suka yang Gen AI. Kan kaget gitu ya. Kenapa? Jawabnya enak gitu. Terus tanya, tapi diagnosanya lebih akurat yang mana? Yang dokter. Jadi gak penting ternyata. Jadi mungkin itu feedback kedua belah pihak gitu ya. Bukan saya gak ngomong dokter, tapi ngomongin berarti kita juga harus bisa menjawab yang enak gitu. Dengan konsultan atau psikolog juga sama sih. Konsultan gitu ya, jangan galak-galak so tahu ininya gitu kan. Tapi harus cara jawabnya enak juga gitu kan. Tapi berarti ada sesuatu mengenai original problem solving yang harus terus dibina gitu ya. Terus kedua, hal-hal yang kita lihat akan lebih sulit tergantikan hal-hal yang berhubungan dengan interpersonal. Actually people development is another one. Kenapa? Karena itu juga unpredictable. Ya kan, ngajarnya sama, muridnya beda, latar belakangnya, outcome-nya beda banget. Gitu. Treatment kalau misalnya you're a nurse gitu ya, kita sakit dirawat oleh nurse, like it or not, kita tetap suka the human touch of the equation. Gitu kan. Pasiennya sama, pasiennya penyakitnya sama, treatmentnya sama pun reaksi pasiennya bisa beda-beda gitu ya. Jadi one side is the problem solving part, the other side adalah yang the softer interpersonal skills gitu ya. Mungkin kalau boleh ditarik dua karakter lagi nih, I think adaptability ya. Karena bukan berarti directing itu salah, ada waktunya. Karena dunianya berbeda. Jadi how do we become more aware, more adaptable gitu ya. Kalau kita mau aware, mau adaptable berarti kita harus punya humility gitu Ella. Betul, untuk belajar. Untuk belajar ya. Jadi kayaknya udah gak masanya gitu. Ini pokoknya kayak gini deh resepnya gitu. Gak bisa semuanya udah beda gitu ya. Jadi mungkin that four things ya kalau aku boleh bilang. Jadi problem solving, interpersonal skills, adaptability, sama humility. 4 hal yang, dan selalu I'm a preacher for these 4 things gitu ya. Karena aku ngerasanya, padahal kita belum ngobrol sebelumnya ya. Betul, kesempatan untuk ngelatih itu tuh kurang banget, Vel. Iya. Jadi kayak pada saat kita ngomong pendidikan gitu ya, proses dari benar-benar usia dini sampai perguruan tinggi itu gimana bisa tiba-tiba jago problem solving bisa diterima di McKinsey gitu ya, kalau opportunity untuk memecahkan masalah-masalah yang lebih kecil dulu gitu ya, yang resikonya mungkin gak sebesar klien-klien korporasi itu pun gak kita kasih gitu ya ke anak-anak. Adaptability itu kan juga sesuatu yang kayak ya harus dicoba, makin lama kita akan jadi makin comfortable untuk berubah, kita akan jadi makin reflektif buat melihat proses belajar kita sendiri. Gak bisa kayak tiba-tiba dituntut gitu untuk langsung bisa itu. Makanya aku pengen ngajak, ada salah satu, aku mau bilang mantan murid, tapi kayaknya sampai sekarang kita masih terus saling belajar buat join the conversation ya habis ini. Hai Keisha. Hai. Keisha ini mantan murid aku, sekarang jadi pernah jadi teman kerja juga gitu ya, dan selalu jadi teman belajar. Boleh perkenalkan diri dikit nggak, Kesh? Lagi ngapain sekarang, di mana? Yes, boleh. Halo semua penonton Merdekas, nama aku Keisha. Sekarang aku mahasiswa S3 di National University of Singapore. Sehari-harinya aku kerja di lab research terkait teknik kimia. Pasti yang dengerin pasti wow kayaknya susah banget. Kayaknya jadi PhD students itu pasti belajar banget gitu. Kayak ngafalin lebih banyak dan harus nilainya super tinggi dan sebagainya. Ada yang mau di-share gak, Kesh? Tentang realitas sebetulnya kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, the learning that actually happens dan betul-betul meaningful for you di tahap ini tuh apa sih? Ya, jadi mungkin banyak orang sebetulnya nggak tahu ya S3 tuh ngapain. Lots of people think kayak, kayaknya itu lanjutan S2 aja. Aku datang ke lecture, ngambil exam setiap hari. Terus semua orang selalu tanya kayak, kamu kok nggak libur pas summer? And I'm like, I don't have summer vacation. Sebetulnya aku kerja biasa gitu.
aku ada bos yaitu profesor atau supervisor aku, dan dia ngasih aku tugas untuk solve a certain research problem. Ada research question di bidang ini yang kayak, oh we have to solve this, is very important. Terus kayak you go to the lab and do your experiments and like find out the answer. Terus I'm like, oh, what do I do? And he's like, go read some papers, go read literature, and then like find out what experiments you can do. I'm like, okay. Terus habis itu ternyata S3 tuh harus sangat independently thinking, kayak bagaimana aku bisa caranya aku bisa solve a problem ini, dan ini adalah problem yang beneran nobody else in the world has solved before. Karena kalau PhD itu kan Doctor of Philosophy, betul. Doctor of Knowledge and Thinking and Learning. Jadi originality of the thinking and the finding itu sangat penting gitu ya. Terus kayak beneran ini problem yang belum pernah di-solve dengan orang lain, dan kamu harus bisa solve dengan cara yang struktur dan cepat dan tepat. Itu yang paling susah, skill yang paling penting diambil dari experience S3 ini sih menurut aku. Terus problemnya itu sebelum kita bahas ya nanti sama Filia juga cara menyelesaikan si problem gitu ya. Tapi problemnya itu how meaningful is the problem for you? Menurut Keisha ngaruh gak sih? Kalau orang menyelesaikan masalah yang buat dia buat gue tuh nggak penting masalah itu selesai apa enggak, dibanding dengan kayak what you're going through now gitu. Mungkin kayak you're also kayak driven by curiosity dan kayak tahu pentingnya kalau misalnya masalah ini berhasil diselesaikan, what can you contribute dengan this new findings dan sebagainya. How big of a part that internal drive is the your success? Well, personally buat aku penting ya to have like a internal drive. Jadi kalau riset aku sendiri itu ada terkaitnya dengan renewable energy dan kayak how to like make this world how to save this world and the environment and all this. Dan kalau untuk aku penting to have the why untuk drive aku. But of course like in reality nggak akan it might not happen that you have like the research that is the most important thing to you or the most interesting thing to you, and you have mungkin ada external motivation lain untuk orang lain. Pokoknya aku harus selesaiin S3 ini aja deh. I mean sometimes it can happen as well. But in the end kalau mau lanjutin risetnya kan juga you need money to do this. You have to convince other people kalau riset yang aku kerjain ini penting. Jadi ya pasti mungkin ada ya why-nya yang harus dicari. Betul. Karena susah banget kan. If there's one thing I've been learning gitu ya. Susah banget untuk meyakinkan orang nih untuk melakukan apapun atau mendukung kita dalam itu. Kalau kitanya juga tuh nggak yakin sama apa yang kita lakukan. Benar nggak sih? Aku yang kayak, kayaknya tuh begitu kemampuan memengaruhi orang tuh something that you cannot fake gitu. Itu benar-benar kayak semakin otentik, semakin kita percaya sama pentingnya sesuatu gitu ya. Itu juga keep us going, jadi internal motivation, tapi itu juga yang radiates jadi sesuatu yang membuat banyak banget orang gitu ya yang mau ikut memecahkan masalah itu, kayak renewable energy gitu kan. It's not going to be you who solve this problem sendiri gitu kan. Butuh researcher lain, butuh donor, butuh industry participation dan sebagainya gitu. Nah untuk itu tuh Phil ada tips sendiri nggak ya soal ini sebagai konsultan kan juga pasti ngerasain dong gitu. Kadang-kadang you need to convince certain leaders atau organization untuk kayak dokter kan gitu untuk ya ini obatnya, ini step-stepnya dan sebagainya. Di kasus-kasus di mana berhasil itu what did you do gitu ya untuk kemudian mensupport proses itu. Dan di kasus-kasus yang gagal tuh sebenarnya yang terjadi apa sih? Lupa apa yang lupa gitu ya. Mungkin filosofi kayak di kita itu ada, kalau kita ngomongin tentang leadership tuh ada kata-kata lead self, lead others, lead change. Gitu. Jadi tadi jadi ingat itu karena ngomongin kan ada lead self-nya ya. Jadi kan I completely agree, kitanya sendiri juga harus fully convinced. Betul. Ya kan ini solusinya. Dan by the way kita juga harus punya self drive-nya gitu kan, gregetnya gitu kan, kenapa kita mau mecahin masalah ini gitu kan ya. Jadi saya berasa juga as a consultant kita juga harus kuat banget di aspek itunya ya. Nggak bisa kita bantuin klien kalau kita nggak punya self drive-nya gitu. Betul. Ya, lead self-nya. By the way itu dua sisi. Satu dari sisi solusinya memang kita yakin gitu ya. Jadi emang answernya itu emang arahnya ke situ, dan there is something bigger, there is impact gitu. Nggak cuma solusi, oh ini angkanya
segini 5% growth misalnya gitu kan ya. Tapi juga how do you get there itu ada impact yang lebih besar gitu ya. Kayak misalnya Kalau udah sampai situ mau kemana lagi gitu ya. Kalau itu terjadi so what gitu kan. Iya, kayak ada satu klien kita lagi aku lagi bantuin misalnya sebenarnya broader ininya IPO strategi, tapi aku merasa ini satu local company yang punya chance besar gitu ya untuk bawa nama Indonesia keluar. Nah, itu tambah like betul gitu kan. Jadi ada aspek lead self-nya gitu kan. Terus udah gitu kan kalau ngomongin itu kan lead others kita harus bisa convince orang gitu ya. Nah, ini mungkin memang tadi ngomongin yang pertama kali leader yang dulu kalau kan maksudnya Indonesia banyak pahlawan yang memang harus perang harus satu arah satu jalan dan emang ada waktunya untuk tipe leadership seperti itu. Tapi yang mungkin harus kita kembangkan itu memang ability to influence others ya. Gitu ya. Influence others itu bisa ke atas, bisa ke samping ya kan gitu. Yang kalau ke bawah mah ya udahlah kan dia juga report ke saya gitu kan ya. Tapi kalau mau minta funding gitu kan ya, gitu kan harus need to see it from the other person's eye gitu ya. Jadi memang skill yang kedua ini memang penting kalau ditanya apa yang berhasil, apa yang enggak gitu ya. Yang waktu kita berhasil adalah waktu kita berpikir dari kacamata orang itu, Ella. Jadi gitu. Empatinya. Iya, empatinya jalan gitu ya. Gitu ya. Jadi bukan hanya jawabannya, oh tapi dia punya shareholder yang complicated. Oh dia di posisi di mana dia gak punya wewenang penuh buat milih next succession misalnya gitu. Oh kalau gitu kita harus pikirin dong apa yang dia harus kerjakan dalam short term dulu, walaupun kita gak short term oriented tapi harus kita beresin dulu itu misalnya gitu kan. Atau mungkin jawabannya bisa berubah kalau kita lihat posisi dia gitu ya, karena yang dicari shareholdernya ABC. Jadi aku merasa kalau pada saat kami sebagai konsultan gak menempatkan diri di sisi dia, solusinya ada tapi solusinya jadi buku gitu ya. Tapi kalau kita bisa berpikir dari sisi dia, terus berpikir terus berikutnya apa nih? Jadi ada term di McKinsey namanya stay ahead of the problem. Nah itu gitu kan. So what-nya buat dia apa? So what-nya apa buat mereka? Dan kita bantu dia mikirin ke sana gitu ya. That's why kalau ngomongin soft skills tadi ya, ini soft skills-nya. Soft skill that are very hard. Iya, that is very hard gitu kan ya. Aku makanya suka kadang-kadang soft skill tuh gak terlalu prefer karena it's not soft at all. It's the soft things that makes things very hard gitu ya. Terus by the way ada satu lagi kalau kita mikirin dari sisi klien ya. Gak hanya kita convince klien dan kliennya convince, kliennya tuh harus mengconvince seluruh organisasinya. Betul. Makanya di title ini title aku yang sekarang ada organizational performance. Betul. Karena changing one person mindset sama changing the whole organization mindset itu lagi step yang lain lagi. Nanti kapan-kapan kayaknya kita perlu diskusi soal itu. Tapi nantilah itu kita balik lagi. Betul. Tapi ngomongin skills for future leaders tadi balik lagi memang it's not only the ability to solve the problem, tapi the ability to empathize, to adapt kalau orang nggak bisa follow gitu ya, tapi still stay true to the impact. Iya. Dan cara belajarnya tuh kalau dari pengalaman Keisha yang paling susah bagian apanya? Berempatinya kah atau kayak actually defining the problem? Tadi kan Filia kasih gambaran bahwa when you talk about problem solving itu yang bukannya kayak nyelesain di atas kertas gitu kan. Itu kayak you need to do a lot of things. Jadi si kompetensi itu sendiri itu banyak banget tuh pecahan step-stepnya gitu yang dilalui. Yang challenging apa Kesh? Yang mungkin yang paling mudah dulu deh. Yang paling mudah apa? Yang paling challenging apa? Kayaknya kalau pertanyaan ini tergantung orangnya juga ya. Your personal thing. Ya mungkin initially I thought mungkin ya yang akan gampang ya aku kerjain sendiri dulu. Kayak ya udah aku baca paper, cari apa yang udah dikerjain sebelumnya. Bisa aku coba eksperimen di in the lab kayak do something there. Tapi kayak if you're stuck what do you do? Sebetulnya yang paling gampang tuh untuk langsung tanya orang lain aja gitu kan. Kayak there are mungkin orang mikir juga kalau aku kerjanya kan like hard science, teknik kimia gitu like very mungkin people skills nggak begitu penting gitu kayak stereotipnya dulu kayak gitu ya di science. Tapi kayak sebetulnya nggak, kayak bisa ngomong ke orang tuh juga penting banget karena there's everybody else around me is also very very smart lah. Jadi kalau sebetulnya aku kalau stuck aku langsung nanya aja whoever is next to me kayak kalau kayak gini gimana ya. Biasanya mereka ada ide yang beda dari aku dan perspektifnya beda juga. And maybe aku juga selalu kerja di environment yang international, semuanya dari many different backgrounds. Itu juga penting banget untuk like broadening your perspective dan they have very different ways of thinking. Jadi
Iya sih, kayak ternyata buat aku yang paling gampang tuh, yang lebih gampang ternyata kayak people like talking to people, connecting to people, dan ternyata itu making my other work lebih gampang gitu. Dan itu modal kekuatan yang mungkin awalnya tuh nggak disangka-sangka jadi jadi kayak your secret weapon sebetulnya you don't think it's the people skill, you don't think it's the interpersonal, you thought it's kayak aku paham banget nih the science gitu ya dan sebagainya, tapi ternyata yang ngaruh tuh itu gitu. Aku mau tanya Ella, aku mau tanya, penasaran nih, kan tadi mantan murid gitu kan, dan ini edukator gitu kan, ini sekalian parenting tips gitu kali ya gitu kan nanya. Ini kalau Kesia tadi kan salah satu yang aku lihat tuh itu self drive-nya ya gitu ya, benar-benar kalau mau tanya tuh kan harus ada keinginan untuk tanya. Betul. Kemudian ada soft skills-nya tadi untuk gimana nanyanya biar ya maksudnya balancing between keingintahuan tapi juga harus ada struktur yang bagus gitu ya. How do you develop that dari awal nih gitu, self drive gitu ya? Aku tahu Keisha dari kecil banget. Dan aku bangga banget itu kayak kalau ditanya best part of my job adalah ngelihat kayak Keisha, kayak temen-temennya Keisha yang lain gitu ya, yang udah sampai di stage ini, ada yang PhD, ada yang udah jadi ya at least mid level leadership gitu ya di banyak organisasi, dan aku betul-betul lihat betapa berpengaruhnya fondasi-fondasi dan latihan-latihan di awal gitu, karena ini sesuatu kan yang nggak bisa dibimbelin gitu loh, Phil. Nggak bisa kayak aku bikin bimbel empati dan perspektif taking. Nggak ada bimbel people skills. Nggak ada tuh cara untuk menguasai itu dengan cepat, kecuali ya you have to live it, you have to experience it, you have to be. Dan ini juga yang penting, it's not only about si kompetensi individualnya. Jadi yang aku selalu percaya dan aku lihat di Keisha dalam konteks sekolah, dalam konteks organisasi, kalaupun orangnya itu punya, jadi dia sensitif gitu ya, responsif terhadap kebutuhan orang lain, sehingga pada akhirnya bisa memahami perspektif orang lain dan berempati. Kalau dia nggak tumbuh di lingkungan di mana itu disuburkan, kalau dia nggak dapet teladan bagaimana orang lain juga mempraktekkan hal yang sama ke dia, ya itu lama-lama mati. Karena the smartest people tuh sebetulnya beradaptasi terhadap what's rewarded within the environment kan. Kalau misalnya yang di reward adalah yang kayak, wah gue sikut-sikutan, gue gak peduli, gue menang sendiri, gue goalnya tuh jangka pendek dan sebagainya, maka pada akhirnya ya seberapa besar pun drive dari dalam diri untuk menunjukkan itu nanti berubah gitu. Benar gak sih? Itu yang terjadi kan di banyak sih, organisasi. Benar-benar. Tadi ngomongin yang organization tuh betul juga. Jadi kalau kita lihat, jadi gini ya, kadang-kadang ada kita masuk satu tempat, aku masuk satu tempat sama tempat lain, itu bisa berasa smell of the place-nya beda. Betul, gitu betul. Ya. And it's real, benar gak? Masuk kampus, masuk kantor, masuk kantor aja pun, the vibes gitu kan ya. Dan you're right. Jadi kalau kita itu ada satu framework namanya influence model. Itu vibes-nya itu memang terbentuk dari beberapa. Satu, tadi kita ngomongin, do you know why we're doing this-nya itu kenceng gitu ya. Di sini, kita kenapa di sini? Karena kita ada misinya gitu ya. Kenapa ada Merdekas? Ada misinya dan gitu itu kan. Di dalam kelas tuh ya, Vel. Di dalam kelas itu tuh banyak banget kayak guru yang masuk ke dalam kelas tuh yang kayak, mari kita buka halaman 20. Kenapa Bu? Karena kemarin kita halaman 19. As if that will hook the kids gitu kan. Yang kayak, why does it matter? Why it matters-nya tuh kenceng gitu kan ya. Terus bener, aku setuju banget. Harus ada reinforcing mekanismenya ya gitu ya. Kalau di company kan ada rewards, consequences apa segala macam. Di kelas juga ada gitu kan ya. What behavior is being rewarded or not gitu. Kayak aku ngobrol sama anak juga, my son happen to be cukup empathy orangnya gitu. Tapi kadang-kadang dia bertanya-tanya, terus tapi ini skill ini gunanya apa ya? Kalau di kelas kayaknya nilainya beda. In real life itu yang paling penting gitu. Thank you, nanti aku suruh dia nonton ini just to hear that. Kadang-kadang kalau dengernya dari orang lain lebih mempan dari mama. Nanti kita ngobrol ya. Kirim ke Keisha. Kirim ke Keisha, nanti ajak ngobrol gitu kan ya. Jadi emang harus ada reinforcement mechanism, dan juga
kadang-kadang kalau kita minta orang berubah sesuatu, orangnya harus punya skillnya juga gitu. Betul. Ya. Jadi kayak misalnya problem solving, kadang-kadang emang ada orang yang grow up di tempat yang nggak biasa problem solving atau tadi ya dimatiin gitu ya. Aku juga lihat kadang-kadang yang masuk ke satu perusahaan semangat aslinya, tapi kan terus vibe-nya beda, terus jadi hilang gitu. Jadi mesti di rewind skillnya. Tapi last but not least itu juga role modelnya ya. Siapa yang kita appreciate di situ, kayak tadi guru gitu kan. Guru mana yang terapresiasi mungkin gitu ya. Apakah guru yang memang semua nilai grades-nya luar biasa, atau apakah guru yang juga ada inovasi gitu ya, nyoba cara yang lain, terus membuat anak-anaknya tuh merasa terbuka misalnya gitu. Gimana tuh Ella bikin guru yang karena kalau menurut aku prinsip pertama gini, tadi aku suka banget yang Villa bilang orang tuh perlu dapat skillnya, karena gini, kalau jadi pendidik dan jadi pemimpin juga sih, aku selalu merasa aku mimpin organisasi itu sebenarnya sama kayak jadi kepala sekolah gitu, karena semua orang kayak tumbuh dan belajar sama-sama gitu. Itu kita harus punya modal percaya sih, percaya sama anaknya bahwa dia bisa, percaya sama semua tim kita bahwa ya semua orang tuh mau sukses gitu loh, Phil. Itu juga yang kadang-kadang aku susah, aku nggak tahu Keisha sama Philia pengalamannya gimana, tapi aku selalu mulai dari trust itu, bahwa ada alasan gitu ya, ada personal mission gitu, ada satu values yang align apapun itu gitu ya, yang membuat orang ada di sekolah tertentu atau ada di organisasi tertentu. Kalau enggak, they could have been somewhere else gitu kan, yang kayak yang enggak matching. Nah kemudian, tapi gimana kita nurture that potential, gimana kita nguatin terus sih hubungan itu. Nah itu si dasar percaya itu penting, sehingga kemudian kalau misalnya anak kita tiba-tiba ngamuk-ngamuk gitu ya, itu tuh kita kayak ngelihatnya tuh bukan yang kayak dia emang pengen nyusahin hidup gue, dia emang sengaja malu-maluin aku di depan mertua atau di depan teman, tapi dia tuh ada sesuatu yang dia mau coba sampaikan, tapi dia nggak tahu cara menyampaikannya dengan baik. Emosi itu tuh benar-benar overwhelming gitu buat dia, sehingga saya harus ngajarin dia gimana sih narik nafas, gimana sih kemudian tenang dulu gitu ya, gimana ngomong dengan baik. Jadi kita nggak ngelihat bahwa ini anak nih kayak jahat dan nyusahin. Dan sama semua orang aku berusaha praktekin itu sih, sama tim di kantor. Mungkin dia punya trauma di masa lalunya, mungkin untuk spesifik ini dia punya kekhawatiran yang lebih tinggi, mungkin untuk skill ini dia belum pernah dapat pengalamannya aja. Tapi jadi you see person itu dengan kacamata yang positif dan juga holistik gitu. Itu yang selama ini sih berhasil. Aku nggak tahu, Keisha ada pengalaman khusus nggak soal ini? Merasa seen, merasa heard dan sebagainya. How does it support your growth gitu kalau dapat pimpinan yang atau supervisor gitu? Ya menurut aku emang penting banget sih a good leader to like set the vibes of the place. Like emang it depends a lot on the leader. Kalau dikasih encouragement emang pasti langsung merasa lebih kayak confident untuk ngerjain sesuatu hal gitu. Dan emang penting untuk punya leader yang bisa dengerin bawahannya dan kayak listen to their opinions dan kayak bikin workplace-nya lebih aman dan menyenangkan untuk kerja di situ ya. Karena kalau nggak biasanya generasi ini suka disalah-salahin, katanya maunya enak-enaknya aja gitu. Padahal itu kebutuhan dasar manusia ya. Iya harusnya gitu. Mungkin yang dulu yang salah kali. Catat ya. Mungkin yang generasi dulu yang terlalu keras ya. Yang sekarang yang sebetulnya akan membuat ya si lingkungan kerja kita jadi lebih baik. Kita cut dulu ya. Nanti kita lanjut ngobrol. Philia, I know you have something to say about this juga, si generasi ini gimana, nanti kita lanjutin. Kita lanjut lagi ya. Walaupun tadi pas break kita lanjut terus juga. Kayaknya gak berhenti tadi. Gak berhenti diskusi. Tapi aku yakin salah satu yang teman-teman tangkap tadi adalah bahwa generasi yang sekarang nih baru mau masuk ke dunia kerja, atau mungkin baru kerja ya 3 tahun, 4 tahun, itu punya kebutuhan yang berbeda, Phil. Tadi kita diskusi misalnya psychological safety, keinginan untuk tumbuh, diterima di dalam organisasi. Nah itu seberapa susah sih leaders di organisasi tuh untuk menerima fakta ini, bahwa ya dia sama si staff-staffnya yang baru nih juga ya generasi yang berbeda. Terus kemudian gimana ya meyakinkan selama ini bahwa itu tuh nggak bertentangan dengan ya tujuan korporasi kalau misalnya mau menghasilkan keuntungan dan sebagainya.
hubungannya mungkin memang karena bukan hanya generasi mudanya ya, tapi memang tadi yang kita bilang we live in years where centuries happen-nya gitu ya. Betul. Jadi memang jadi ekosistemnya semua lagi berubah. Mungkin arahnya ke situ gitu ya, bahwa dengan ekosistem yang berubah dan kita nggak tahu, tadi Kesia researchnya di renewable energy ini masih banyak potensial di berbagai tempat nih, kalau diterusin bisa sampai malam gitu kan ngomongnya gitu kan ya. Yang tadinya udah pasti satu gitu ya, jadi portfolio of things gitu ya. Iya benar, tadinya kita pikir baterai gitu ya, terus nuklir tapi enggak, hidrogen, hidrogen ya. Iya gitu kan. Bayangin itu cuma di satu sektor aja, itu cuma satu sektor, possibility-nya kayak endless gitu ya. Tiap minggu ada publikasi baru, research baru, temuan baru. It's like, oh maybe this is the solution or what. Iya betul. Bahkan yang service yang sehari-hari kayak kita ngomongin kitab ke bank dulu kan kita taunya selama banyak tahun ke cabang gini-gini. Ini Bank of the Future cabangnya kayak apa kita masih bingung kan, gitu kan, nggak kebayang karena semua tiba-tiba bisa dilakukan secara digital. Jadi memang drive di company harus mulai dari memang fundamentalnya bisnis itu ke depan, how to do businessnya bisa berubah gitu ya. Jadi in order to make people productive ya memang kita harus bisa menjadi leader yang mendengar dari berbagai pihak gitulah intinya gitu ya. Dan ini saya quote ada satu klien saya sekarang udah retire dia gitu ya, someone senior gitu, dan dia bilang dia harus meluncurkan satu aplikasi waktu itu buat dan pertama kali gitu. Aplikasinya itu mentargetkan the young generation gitu kan, millennial and below. Dan gitu dia kan. Bukan di tech business, dia sebenarnya udah lama di tech business gitu, udah lama di tech business, tapi app itu sesuatu yang baru gitu ya. Ini udah beberapa tahun yang lalu sebelum COVID gitu. Tapi saya ingat yang dia bilang, ternyata yang paling susah Phil ya, dia bilang adalah bukan timnya gitu ya, tapi saya, karena saya harus mempercayai tim saya yang baru 2 tahun keluar dari universitas, yang satu tim ngomongin bahwa app ini harus diubah ke sini, harus ada 1.1.1.1.0 masih. Karena saya tadinya biasa mengambil keputusan di boardroom. Betul. Biasanya mengubah ABC ke sini. Dan ngambil keputusan biasanya terus habis itu 5 tahun, 3 tahun nggak berubah. Terus gitu kan ya. Ini taunya ini terus udah gitu kita ke sini gitu kan ya. Jadi apakah susah? Karena dia sendiri bilang dari semua yang dilakukan yang paling susah adalah saya, kata dia gitu. Tapi itu juga cue ke satu lagi bahwa memang betul kembali kepada sebagai leaders tuh kita juga harus yang tadi Ella bilang tarik napas, mikir ini kenapa ini ya. Karena the environment yang psychological safety ini leadernya juga harus punya mindset yang berbeda ya gitu ya, bahwa tadi pas break ya Kes kita ngomong that I don't know everything. Betul. Gitu. Have gitu. Dan this itu humility to admit kayak even though mungkin usually you think kayak orang pintar tuh pasti tahu semuanya, tapi sebetulnya orang pintar tuh yang they know what they don't know. Iya. Dan mereka bisa cari resource yang tepat. Mereka bisa ngebedain mana voice, mana yang noise. Mereka kayak bisa ngelihat data yang begitu banyak, abundance of information, dan pilih mana yang betul-betul relevan untuk keputusan yang mau diambil. Betul. Gitu. Dan tahu pertanyaan apa yang harus dipecahkan. Betul. And they don't know what they don't know. I have to spend most of the time defining the problem ya, bukan finding the solution. Agree. Relate ke yang Makanya keterampilan bertanya jadi penting ya. Iya. Sekolah itu masih sering ngajakin keterampilan menjawab. Oh iya, kayak udah cuman jawab, udah pertanyaannya udah tahu gitu dari tes. Padahal sebetulnya keterampilan menjawabnya udah bisa dijawab AI, tapi cara nanyanya. Iya, betul. Iya, sekarang kan yang penting AI udah ada, tapi promptnya yang jadi sebetulnya skill bertanya yang lebih penting. Betul. Skill bertanya sama skill untuk kalau jawabannya ngomongin Gen AI ini ya, sama menalar jawaban itu kira-kira sort of make sense atau enggak gitu ya. Ya, soalnya AI nggak kasih source, nggak kasih karena kan kamu nggak did they make this up atau dari pernah nyoba nanya. A lot of time they do make. Pernah nanya how many are in strawberry nggak di ChatGPT? Jawabannya apa? 2. Jadi ini ngomongin bahwa pertanyaannya harus tepat, dan juga kalau ada jawaban buat teman-teman yang menonton gitu kan ya, harus nanti dibaca lagi ya gitu kan ya. Common sense tuh masih penting ya. There's a reason why it's called common sense kan. Karena ada sejarah dan asumsi-asumsi yang terbukti dalam jangka waktu. Tapi again aku mau coba simpulin ya percakapan yang sebetulnya
kompleks gitu ya hari ini, tapi intinya yang pasti challenging. Ini challenging, tantangannya banyak di level individu challenging, di level organisasi challenging, dan kalau kita ngomong talenta di organisasi itu challenging bahkan buat yang udah paling senior dan pimpinan maupun yang baru masuk ke dalam organisasi. Tapi ada banyak kompetensi-kompetensi yang sebetulnya bisa dilatih sejak awal sebelum masuk dunia kerja, ataupun kalau kita sekarang udah jadi pimpinan senior pun gitu ya, tetap aja kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi, interpersonal skills, dan humility tadi itu tetap jadi sesuatu yang kayaknya priceless sekarang gitu ya sampai masa depan nanti. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa terus dapat kesempatan-kesempatan buat ngelatih kompetensi-kompetensi ini dan ketemu lingkaran-lingkaran yang ngedukung untuk terus tumbuh sama-sama sebagai talent personal ataupun di organisasi manapun yang sekarang kita jalani. Thank you ya teman-teman udah nonton. Thank you Filia, thank you Keisha sudah hadir di sini. Thank you. Bye, sampai ketemu di Merdeka berikutnya.